Shalom. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online bersama saya, Bu Ade. Apa kabarnya kalian hari ini adik-adik? Puji Tuhan, baik, sangat baik dan luar biasa. Nah, Bu Ade berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat. Tapi, ada tapinya nih. Tapi seandainya ada yang mungkin saat ini kurang enak badan, kurang sehat, atau badannya sedang mungkin dalam keadaan tidak sehat, adik-adik harus tetap semangat. Apapun keadaan kita hari ini, kita harus selalu mengucap syukur. Kita harus tetap semangat mengikuti sekolah minggu ini. Nah adik-adik, berhubung sekarang ini sudah pukul 7, mari kita mulai sekolah minggu kita ya. Kita akan menyanyikan lagu Kawanku Ini Hari Minggu. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Kawanku, ini hari Minggu, lihatlah sudah pukul 7. Ingatlah, jangan terlambat, Tuhan Yesus datang menunggumu. Kawanku, ini hari Minggu, lihatlah sudah pukul 7. Ingatlah, jangan terlambat, Tuhan Yesus datang menunggumu. Nah adik-adik, sudah lama sekali ya kita tidak saling bertemu ya. Bu Adik tanya, kalian kangen nggak dengan teman-teman sekolah minggu kalian? Kangen ya? Bu Adik juga begitu. Bu Adik juga kangen dengan kalian semuanya. Tahu kenapa? Karena Bu Adik mengasihi kalian. Tapi adik-adik, meskipun kita belum bisa saling ketemu secara langsung, tapi kita tetap harus saling mengasihi. Nah, kalau begitu, karena kita belum bisa ketemu langsung, mari kita ungkapkan rasa sayang kita, rasa kasih kita kepada teman-teman kita dengan kita mengatakan lewat lagu, "Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan." Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh iya adik-adik, siapa yang kemarin ikut atau datang atau mengikuti sekolah minggu online? Wow, banyak sekali. Bu Adik mau tanya, masih ingat nggak ayat hafalan minggu lalu apa? Oh, bagus. Saat ini
ada teman kita, Kak Ella, yang mau membantu kita untuk mengingat-ingat lagi apa ayat hafalan minggu lalu. Silahkan Kak Ella. Mazmur 63 ayat 5. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Terima kasih Kak Ella untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Kak Ella. Nah adik-adik, sekarang kita mau memasuki firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Bu Ade antarkan ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Terima kasih Engkau senantiasa ada bersama kami, mengatasi setiap masalah yang ada pada kami. Dan bahkan hingga saat ini Tuhan, kami boleh berada dalam keadaan sehat. Apapun Tuhan yang saat ini sedang kami alami, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur karena kami boleh mengikuti sekolah minggu meskipun masih dalam sekolah minggu online. Kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa hadir menyertai kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di dalam hati kami. Tuhan akan memimpin acara ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga sampai sekolah minggu ini selesai. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa dan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bu Wati. Penasaran kan apa yang mau disampaikan Bu Wati? Jadi tetap duduk manis di tempat ya. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu dengan sebuah lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Silakan Bu Ati, adik-adik. Bu Ade undur diri sebentar ya. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Bu Ati. Apa kabar semuanya? Baik, sangat baik, luar biasa, puji Tuhan. Nah adik-adik, sudah siap dengan firman Tuhan hari ini? Ayo, persiapkan Alkitabmu, nanti kita baca bersama-sama. Buat adik-adik yang dari kelas Bethlehem, nanti bisa minta tolong mama papa ya untuk membantu membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas 15. Oke, kita buka kitab Lukas 15 ayat 1 sampai 3 dan nanti dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Tetapi adik-adik, Bu Wati hari ini punya teman yang akan membantu membacakan kitab ini, yaitu Mas Yosua. Oke, silahkan Mas Yosua untuk membacakan kitab hari ini. Lukas 15 ayat 1 sampai 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia.
Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan hartanya miliknya itu dengan hidupnya berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan dia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seseorang yang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang dijadikan makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, kata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, katanya. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata bahwa kepada hamba-hambanya, "Lekaskanlah bawang kemari, jubah yang terbaik pakaiankanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia. Mari kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukacita ria, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumahnya, ia mendengar bunyi seluring dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatinya dengan kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengannya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kenapa aku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku? Tetapi baru saja datang anak Bapa telah memboroskan harta kekayaannya. Bapa bersama-sama dengan pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia." Kata ayahnya kepada anakku, "Anakku,
engkau selalu bersama-sama dengan aku dan nyamanmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah didapatkan kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas Joshua sudah membantu Bu Ati untuk membacakan kitab. Nah adik-adik, dari kitab tadi diceritakan bahwa ada orang tua yang kaya raya. Dia mempunyai anak sulung dan bungsu. Nah suatu hari si bungsu ini berniat meminta bagian kepada bapaknya. Lalu bapak membagi hartanya menjadi 2 bagian. Nah kemudian si bungsu ini setelah mendapat harta bagiannya, dia pergi menghambur-hamburkan hartanya tadi. Dan singkat cerita, harta dan uang dari warisan orang tuanya ini habis. Kemudian ia menjadi miskin. Bahkan untuk membeli makan saja dia sudah tidak punya uang lagi. Sehingga si bungsu ini terpaksa harus bekerja menjadi budak upahan supaya tetap bisa makan dan hidup. Tapi dalam keadaan miskin dan kekurangan ini, si bungsu ingat dan berpikir, mengapa aku tidak pulang saja ya? Bukankah orang tuaku kaya dan dia punya banyak uang? Kemudian dia masih berpikir lagi, tapi kalau aku pulang resikonya aku nanti diterima nggak ya sama keluargaku? Dia masih berpikir. Tapi akhirnya si bungsu ini memberanikan diri untuk pulang. Adalah dia punya kemauan untuk mengakui, memohon maaf, dan berbalik kepada tidak mengulangi lagi perbuatannya. Karena tindakan seperti ini, orang tua itu berbelas kasihan. Orang tuanya mau menerima si bungsu ini. Bahkan dia dengan sukacita menerima si bungsu yang sudah tadinya salah. Nah adik-adik, mari kita belajar dari si bungsu ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita sering melakukan kesalahan. Namun ketika kita bertekad untuk mengakui kesalahan, bertekad memohon maaf, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, tentu ada pengampunan. Maka kalian beranilah untuk mengakui setiap kesalahan, berani memohon maaf, dan berbalik berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Amin. Nah adik-adik, untuk menutup firman Tuhan ini kita akan berdoa. Ayo adik-adik, tangan dilipat, tutup mata, tundukkan kepalamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Saat ini kami belajar untuk mengakui setiap kesalahan kami. Berikan keberanian bagi kami Tuhan untuk memohon maaf dan mampukan kami untuk tidak melakukan setiap kesalahan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk seluruh adik-adik kami di Gereja Kristen Jawa Karanganyar ini. Mari Tuhan berikan kesehatan, berikan semangat untuk belajar dan tambahkan ilmu, kepintaran bagi anak-anak ini supaya semakin hari menjadi anak-anak yang bersinar dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Purnomo yang melayani di gereja ini. Mari Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan bagi beliau.
Tuhan juga berkati keluarganya, berikan kesehatan, berikan rezeki yang melimpah, dan damai sukacita di dalam keluarga. Kami serahkan juga untuk guru-guru sekolah minggu di tempat kami. Engkau juga memberikan kesehatan, Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam setiap pelayanannya. Tuhan Yesus, bila di dalam kami menyampaikan firman ini, ada perkara yang kurang berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Wati untuk firman yang sudah disampaikan hari ini. Nah, adik-adik, kita mau pembacaan Imam Rasuli dulu ya. Kita mau mengucapkan Imam Rasuli dulu ya. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Ya, silahkan berdiri. Berdiri yang tegak. Kemudian tangan kanan letakkan di dada sebelah kiri. Siap ya adik-adik? Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik silahkan duduk ya. Nah, untuk mengucap syukur atas firman Tuhan yang tadi sudah kita terima, kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik boleh ambil persembahan yang tadi sudah disiapkan, taruh di dalam amplop. Jangan lupa minta tolong mama, papa untuk mengantarkan ke majelis atau mau diantar ke gereja juga boleh. Nah, seiring dengan persembahan ini kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, kita mau bawa persembahan ini di dalam doa. Wadik antarkan ya. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sungguh indah Tuhan, betapa Engkau mengajarkan kepada kami semua, kepada anak-anak sekolah minggu khususnya, supaya kami boleh Tuhan menjadi anak yang semakin baik,
berani untuk mengakui kesalahan kami, berani memaafkan, dan terlebih kami boleh berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah ini, supaya kami boleh menjadi anak yang semakin manis di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan apabila Tuhan mengizinkan kami untuk mempersembahkan dari apa yang kami miliki. Sungguh Tuhan, ini sangatlah kecil dibandingkan dengan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tapi Tuhan, inilah yang menjadi persembahan tulus kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini sehingga boleh Tuhan berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oh ya adik-adik, Bu Adik mau memberikan sebuah tugas kepada adik-adik, sebuah ayat hafalan minggu depan. Kalau adik-adik mengikuti sekolah minggu, Bu Guru atau kakak guru sekolah minggu pasti akan menanyakan ayat hafalan ini. Ayat hafalan ini diambilkan dari Lukas 15 ayat 32. Buat diulang ya, Lukas 15 ayat 32. Mari kita sama-sama baca ya. Kita patut sukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Puji Tuhan, inilah ayat hafalan minggu ini, minggu depan diucapkan lagi bersama-sama ya. Nah, sebelum sekolah minggu selesai, kita mau menutup sekolah minggu ini dengan sekali lagi memuji Tuhan dengan lagu Anak Bungsu Pergi ke Negeri Orang. Negeri orang, tinggallah bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya jadi susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.